Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal menyingkap tabir dari sebuah kerangka kerja finansial yang usianya udah 100 tahun tapi entah gimana berhasil memecahkan kode tersembunyi dari pergerakan pasar saham. Pernah nggak sih kalian ngerasa pasar tuh kayaknya sengaja banget bergerak ngelawan posisi kalian? Tenang, kalian nggak sendirian. Kita akan bedah habis-habisan teori dari awal abad ke-20 ciptaan Richard D. Wyckoff, seorang analis yang mempelajari taktik para raksasa investasi di zamannya dan membongkar gimana institusi raksasa ini sebenarnya beroperasi secara diam-diam. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan pamungkas yang pasti pernah terlintas di pikiran setiap trader retail, apalagi pas portofolio tiba-tiba merah merona tanpa peringatan. Siapa sih yang sebenarnya menggerakkan pasar? Apakah pergerakan harga ini murni kebetulan, kekacauan acak aja, ataukah ada entitas raksasa bermodal triliunan yang dengan sengaja menyusun strategi untuk beli di harga murah dan jual di harga tinggi sambil memanfaatkan kepanikan kita-kita ini? Nah, buat nyari tahu jawabannya, kita punya roadmap yang asik nih. Kita bakal bahas 5 poin. Membaca pergerakan uang pintar, 3 hukum pasar, menguasai siklus pasar, pendekatan trading 5 langkah, dan terakhir kita lihat apakah strategi jadul ini masih mempan hari ini? Kita masuk ke bagian pertama, membaca pergerakan uang pintar. Di sini kita bakal cari tahu siapa sebenarnya dalang di balik pergerakan pasar yang kelihatannya kaos banget ini. Jadi, Wyckoff punya satu konsep yang brilian banget. Dia menamainya Composite Operator. Konsep ini ngebantu kita ngebayangin pergerakan strategis dari para hedge fund, bank-bank besar, dan pemain institusi lainnya yang lagi tarik ulur di pasar. Ingat ya, ini bukan teori konspirasi tentang satu bos jahat yang duduk di ruangan gelap, bukan. Ini cuma metafora. Bayangin aja semua uang pinter ini bertindak layaknya satu operator tunggal yang sangat terampil, digerakkan oleh data dan pastinya punya kantong yang super tebel. Dan disinilah letak medan pertempuran psikologisnya yang sebenarnya. Coba perhatikan perbedaannya. Di satu sisi, ada perhitungan dingin dan sangat strategis dari sang operator. Di sisi lain, ada reaksi emosional, reaktif, dari trader retail biasa, alias kita-kita ini, yang sering disebut pasar umum. Saat publik panik dan buang barang karena berita buruk, si operator ini diam-diam menampung semuanya di harga diskon. Giliran publik lagi euforia, FOMO mau ikutan beli, nah disitulah operator secara strategis mulai jualan. Masuk ke bagian kedua, 3 hukum pasar. Sekarang, setelah kita tahu siapa yang suka pasang jebakan, kita perlu tahu aturan main mereka. Wyckoff mengamati bahwa ada 3 prinsip dasar yang mendikte segalanya di pasar, mulai dari arah harga sampai seberapa besar ledakan penembusan suatu saham. Pertama, penawaran dan permintaan. Ini simpel sih, kalau permintaan lebih tinggi, harga pasti naik. Kedua, sebab dan akibat. Artinya, fase konsolidasi atau pergerakan harga yang datar dalam waktu lama, itu sebabnya pasti akan menghasilkan pergerakan harga yang masif, alias akibatnya. Semakin lama pasar beristirahat, semakin besar ledakan yang bakal terjadi. Nah, hukum ketiga ini nih yang paling menarik buat saya. Upaya versus hasil. Intinya, kita harus mencari kejanggalan. Dengan membandingkan upaya, yaitu seberapa besar volume perdagangan, melawan hasil atau pergerakan harganya, kita bisa mendeteksi pergerakan diam-diam uang pintar. Logikanya gini, kalau kalian lihat volume perdagangan meledak tinggi banget, tapi harganya kok nggak gerak kemana-mana? Wah, itu red flag. Artinya uang pintar lagi menahan harga secara diam-diam buat nyerap semua pesanan yang masuk. Lanjut ke bagian ketiga, menguasai siklus pasar. Ini dia inti dari sesi explainer kita, di mana kita bakal belajar gimana cara melacak jejak kaki sang composite operator di grafik harga. Pasar itu nggak bergerak acak dalam garis lurus. Nggak sama sekali. Pasar bergerak secara berulang melalui persis 4 fase siklus yang sengaja dirancang oleh si uang pintar. Sekarang, yang paling menarik dari skema akumulasi ini adalah fungsinya yang benar-benar kayak peta harta karun. Ini adalah momen krusial di mana institusi besar diam-diam memborong aset dengan harga murah meriah persis setelah kepanikan publik mereda. Sekilas grafiknya mungkin kelihatan kayak coret-coretan berantakan, tapi sebenarnya ini adalah cetak biru yang sangat terstruktur. Setiap titik naik turunnya punya satu tujuan pasti, menguji pasar dan bikin para penjual retail kehabisan napas. Coba kita bedah pelan-pelan langkahnya, mulai dari mengerem kejatuhan harga di fase A. Terus masuk ke periode super membosankan di fase B, di mana operator asyik ngumpulin barang. Tapi, tolong perhatiin baik-baik fase C. Ini yang sering disebut spring atau shake out.
Ini tuh penembusan support palsu yang sengaja banget dibikin buat menjebak short seller yang lagi lengah dan ngakut-ngakutin pemegang saham terakhir biar mereka cut loss di harga paling bawah. Tepat setelah pada jual, wush, harga meroket ke atas. Bener-bener manipulasi psikologis tingkat dewa kan? Terus kebalikannya nih, setelah rally harga gila-gilaan, operator bakal ganti gigi ke skema distribusi. Fase ini adalah cerminan terbalik dari akumulasi tadi. Tujuannya secara spesifik dirancang buat melepaskan saham pelan-pelan kepada publik yang lagi kelewat optimis dan emosional, tanpa bikin harga langsung hancur lebur saat itu juga. Intinya, mereka lagi mindahin risiko ke tangan trader retail. Dan tebak apa? Yap, di sini juga ada jebakannya. Perhatikan jebakan di fase C ini, namanya upthrust. Ini adalah breakout atau penembusan palsu ke atas. Tujuannya cuma satu, memancing pembeli retail yang telat masuk dan lagi FOMO parah. Begitu retail masuk dan beli di pucuk, bam! Fase penurunan yang gak terelakkan dan super menyakitkan atau markdown langsung dimulai. Nah, masuk ke bagian keempat, pendekatan trading 5 langkah. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar kita berhenti jadi korban jebakan-jebakan ini dan mulai trading selevel sama orang dalam? Untungnya, Wyckoff ngasih kita buku panduan 5 langkah ini biar kita nggak sekedar tebak-tebakan. Tujuannya biar modal kita sejalan sama rencana raksasa pasar. Pertama, pastikan kalian tahu tren pasar umum arahnya kemana. Kedua, cari aset yang geraknya searah sama tren itu. Ketiga, pastikan fase konsolidasinya udah cukup panjang buat ngasih potensi untung yang sepadan. Keempat, cari konfirmasi, kayak fase spring yang kita bahas tadi. Dan yang terakhir, pastikan waktu entry kalian pas dengan putaran arah pasar secara keseluruhan, bukan cuma karena kalian gatel pengen klik tombol beli. Dan kita sampai di bagian kelima. Apakah ini masih berlaku saat ini? Kalian mungkin mikir, bro, ini kan teori dari awal abad 20, zaman orang masih baca harga di pita kertas. Emangnya masih mempan di era trading frekuensi tinggi sekarang? Mengejutkannya, jawabannya adalah iya banget. Kenapa? Karena pada dasarnya teori Wyckoff itu nggak melacak teknologinya, melainkan melacak psikologi manusia dan kelangkaan aset. Bahkan para peneliti akademis sekarang malah berhasil memasukkan fase-fase Wyckoff ini ke dalam model machine learning dan AI yang super canggih untuk trading kripto dan valuta asing. Keren kan? Prinsip dibaliknya ternyata masih sama kuatnya dengan seabad yang lalu. Tapi tentu aja ini bukan peluru perak atau sihir yang pasti cuan. Kerangka kerja ini emang ngasih kalian keunggulan yang dalam banget dan bisa dipakai lintas aset mulai dari saham sampai kripto. Tapi kurva pembelajarannya lumayan curam dan butuh jam terbang. Membaca grafik ini sifatnya sangat subjektif. Kalau kalian nggak teliti dalam memvalidasi volume, kalian bakal gampang banget kena gocek sinyal palsu, apalagi di pasar yang lagi volatil-volatilnya. Pada akhirnya, teori Wyckoff ini menantang kita buat melihat melampaui garis-garis hijau merah yang naik turun di layar dan mulai menyadari niat strategis di balik itu semua. Jadi lain kali kalau kalian lagi buka grafik koin atau saham favorit kalian, coba berhenti sejenak dan tanyakan pertanyaan kritis ini ke diri sendiri sebelum mengeksekusi pemberian. Apakah kalian sedang berdagang berdampingan dengan sang composite operator? Atau jangan-jangan kalian cuma sedang bersiap menjadi likuiditas bagi jalan keluar mereka? Renungkan itu. Teruslah belajar dan sampai jumpa di sesi explainer kita selanjutnya.